sekaligus ya. Pertama kita akan belajar dulu kitab Amsal, dan yang kedua nanti kita akan belajar kitab Pengkhotbah. Nah, kita mengambil dua kitab ini, dan nanti kita akan melihat ada yang tidak biasa dengan dua kitab ini. Karena kitab Amsal menyampaikan pengajaran, tentu hal-hal yang baik yang disampaikan, tetapi kemudian kitab Pengkhotbah itu seperti mempertanyakan hal yang mendasar, hal yang pokok yang disampaikan oleh kitab Amsal ini. Nanti juga kalau studi atau program ini diteruskan, kitab Ayub nanti akan melanjutkan kitab Pengkhotbah, mempertanyakan apa yang disampaikan dalam kitab Amsal. Dan berikutnya lagi, kitab ini, Kebijaksanaan Salomo, bisa dikatakan menjawab pertentangan antara Amsal melawan Pengkhotbah dan Ayub. Ini mungkin agak pusing kalau mendengar hanya kata-kata yang seperti ini. Tetapi begini, Bapak Ibu, ya pelan-pelan kita akan pelajari ya. Ketika kita membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, satu hal yang kita perlu ingat, kita perlu perhatikan itu adalah orang Yahudi dalam dunia Perjanjian Lama itu belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Nah, ini berulang-ulang saya sampaikan supaya kita tidak salah memahami. Jadi orang Yahudi belum sampai pada keyakinan itu. Orang Yahudi baru sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu menjelang akhir Perjanjian Lama. Jadi baru di kitab Kebijaksanaan Salomo, lalu kitab 2 Makabi, dan kitab Daniel, orang Yahudi sampai pada keyakinan itu. Nah, mengingat hal yang seperti ini Bapak Ibu, kitab Amsal harus dibaca dalam rangka itu. Demikian juga kitab Pengkhotbah, lalu kitab Ayub. Jadi begini, orang Yahudi percaya Allah itu adil. Nah, semua juga percaya itu. Tetapi sekarang kalau kita berbicara tentang keadilan Allah, kita akan melihat orang benar akan menerima kemuliaan, menerima ganjaran, tetapi ganjarannya tidak diterima di dunia ini, melainkan dalam kehidupan yang akan datang. Itu sekarang. Orang jahat juga akan menerima hukuman, tapi hukumannya bukan di dunia ini, melainkan di dunia yang akan datang. Nah, di zaman Perjanjian Lama tidak seperti itu pemahaman tentang Allah yang adil. Allah itu adil. Hukuman diberikan di dunia. Ganjaran diberikan kepada manusia juga selama dia hidup di dunia. Sehingga begini, orang benar akan terima ganjaran dari Allah yang adil. Ganjarannya apa? Umur panjang, keturunan banyak, rezeki yang melimpah, dan sebaliknya. Orang jahat akan terima hukuman, hukuman diterima di dunia ini. Umurnya pendek, nggak punya anak, nggak punya rezeki, itu hukuman untuk orang jahat. Nah, kalau kita membaca kitab Amsal, kita harus melihat keadilan Allah dalam rangka ini. Ya. Jadi pada prinsipnya yang ada di dalam kitab Amsal itu, oh kamu belajar hikmat, kamu belajar jadi orang benar, dan Tuhan akan memberikan kepadamu kemuliaan, kejayaan, kesejahteraan. Nah, kitab Amsal mengajarkan yang seperti itu.
Kemudian pengkhotbah mengatakan begini, ya aku sudah belajar hikmat, ya aku sudah belajar bekerja keras karena hikmatku, aku sudah punya kekayaan, aku sudah menikmati kesenangan, tetapi nyatanya aku harus berhadapan dengan kematian. Dan ketika aku berhadapan dengan kematian, maka semua yang aku peroleh dan semua yang pernah aku pelajari tidak ada gunanya sama sekali. Jadi pengkhotbah itu mempertanyakan hal itu. Tetapi kemudian ini ya, kitab Ayub memang agak berbeda, tapi menentang juga pemahaman yang ada dalam kitab Amsal. Ya, aku sudah jadi orang benar. Aku terima hak kekayaan, anakku banyak. Tapi lihat, suatu kali aku mengalami anakku mati semua. Kekayaanku habis. Jadi apa artinya kamu bicara tentang Allah yang adil? Kalau aku tidak salah, tapi aku kehilangan hartaku, aku kehilangan anakku. Nah, baru kebijaksanaan Salomo di kemudian hari itu yang melangkah lebih jauh. Hidup manusia tidak berakhir dengan kematian. Kalau di dunia orang tidak menerima keadilan Allah, tidak usah khawatir. Di dunia yang akan datang, Allah akan memberikan keadilan itu. Orang benar akan hidup bahagia selamanya, dan orang jahat akan mengalami penderitaan yang abadi. Nah, jalan ceritanya begitu. Ini mengapa kita mengambil tema ini Amsal versus pengkhotbah. Nah, kalau kita tidak memperhatikan latar belakang ini, Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa ya salah memahaminya. Misalnya begini, kalau Bapak Ibu mengingat kitab pengkhotbah, dari semua kitab, semua ayat yang ada di dalam kitab pengkhotbah, yang paling diingat itu atau yang paling banyak didengar itu cuma 1/4 ayat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena 1/4 ayat itu diambil begitu saja, dimengerti menurut pemahaman sendiri, maka maknanya lain sama sekali dengan kalau kita membaca satu perikopnya atau ke dalam keseluruhan konteks kitab pengkhotbah itu. Tapi awalnya ya kita belajar dulu kitab Amsal. Walaupun kitab Amsal itu dikritik oleh pengkhotbah seperti yang saya sampaikan tadi, bukan berarti tidak ada nilainya. Kitab Amsal tetap memiliki nilai karena mengajarkan bagaimana orang menjalani kehidupan dengan benar. Nah, kitab ini bisa dikatakan pengajaran hikmat yang paling sederhana tapi paling dasar juga. Nah, sekarang Bapak Ibu kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan hikmat. Hikmat dalam bahasa Indonesia ada kata lain yang digunakan, yaitu kebijaksanaan. Ingat saja, sila keberapa Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu sinonim ya, nggak usah dipisah-pisahkan, hikmat artinya begini, kebijaksanaan artinya begini. Enggak, dua itu sinonim. Hanya kalau hikmat itu dari Arab, sedangkan kalau kebijaksanaan, bijaksana itu dari India, gitu kan. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Sanskerta. Nah, sederhananya hikmat itu berarti seni atau ilmu dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu, wah ini yang agak repot buat saya, itu harus menyampaikan bicara tentang hikmat kepada Bapak Ibu yang nyata-nyata sudah berhikmat, karena nyatanya di antara Bapak Ibu banyak yang sudah lebih dulu hidup daripada saya. Kan? Nah,
silahkan Bapak Ibu mengingat yang sederhana saja. Waktu Bapak Ibu masih kecil, Bapak Ibu terima nasihat dari orang tua kan. Nah, tolong mengingat nasihat yang pernah Bapak Ibu dengar dan sampai sekarang masih Bapak Ibu ingat tentang urusan kehidupan. Silahkan. Ada yang bisa mengingat? Kasih nasihat apa waktu kecil? Nggak mungkin kan Bapak Ibu hanya dibiarkan hidup saja. Nggak dikasih tahu, nggak diajarin apa-apa. Hidup ya syukur, mati ya udah. Nggak pernah ada orang tua ngomong gitu kan. Tolong mengingat apa yang nasihat yang Bapak Ibu dengarkan waktu Bapak Ibu masih kecil dan teringat sampai sekarang. Disuruh berhati-hati. Kenapa? Disuruh berhati-hati. Tunggu, hati-hati itu mau berhati-hati dalam bertindak begitu. Hati-hati dalam bertindak. Belum selesai itu pasti bicaranya. Pasti belum selesai. Hati-hati, nah gitu aja kan nggak mungkin nasihatnya begitu. Hati-hati dalam mengambil putusan. Ada putusan yang kamu bisa ambil dan kamu salah dan kamu akan jadi lebih pintar. Loh, kok saya jadi orang tuanya malah ini? Tapi ada putusan yang sekali kamu ambil salah, kamu nggak bisa ulang. Dan dalam hal ini kamu tidak boleh mengambil putusan yang keliru. Karena nasihatnya nggak lengkap, saya lengkapi sendiri jadinya ya. Misalnya, Bapak Ibu yang bisa gagal dan tapi menjadi lebih baik. Itu pas belajar apa? Nah, gini aja, Bapak Ibu sepintar sekarang itu kan karena ketemu banyak masalah kan dulu. Yang nggak pernah ketemu masalah, yang nggak pernah gagal, nggak akan sepinter ini kan. Tapi ada yang nggak boleh sekalipun gagal. Nah, kalau saya bicara sama anak-anak OMK, saya katakan yang contoh yang tidak pernah boleh gagal itu adalah kamu menjalin hubungan yang tanpa perhitungan sampai misalnya langsung kalimatnya kamu membuat anak orang hamil atau kamu jadi hamil sebelum perkawinan. Apa yang akan terjadi? Sekali kamu ambil putusan itu salah, nggak bisa diulangi, nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau kamu jualan, marketing, gagal mikir lebih baik, gagal berpikir lebih baik. Itu ya urusan kehidupan bisa dialami yang seperti itu. Contoh nasihat yang lain yang Bapak Ibu dengar waktu kecil, apa? Hargai waktu orang lain. Menghargai waktu orang lain. Lalu konsekuensinya akan ketemu apa? Kalau sudah janjian ngomongin waktu, tepati waktunya. Lalu akan ketemu hal yang seperti itu kan. Kenapa harus menghargai waktu orang lain? Karena orang lain juga punya kesibukan, punya kepentingan sendiri ya. Orang lain juga punya kesibukan, punya kepentingan sendiri. Kalau sampai kamu mengabaikan hal yang seperti ini, misalnya udah janjian jam 7 baru datang jam 8. Bapak Ibu, kalau sudah terlambat 1 jam begitu, senyumnya bisa sama kalau ketemu janjian? Tak tinggal lah. Udah ditinggal. Kalaupun tersenyum, senyumnya udah jadi aneh. Nah, itu nasihat yang ya kita temukan, ini masih kita bisa lakukan. Berikutnya lagi, tolong Bapak Ibu mengingat peribahasa dalam bahasa Indonesia. Peribahasa. Menghormati orang tua. Kenapa? Menghormati orang tua. Tunggu, sudah beralih ke peribahasa sekarang. Bersakit-sakit dahulu. Bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tunggu dulu, ini Pak Roy sama Pak Popo ini orang tuanya sama kah? Kok peribahasa yang disebut sama?
Iya, dulu belajarnya sama. Sama-sama Ignatius, Pak. Bapak Panjaitan juga itu. Nah, perhatikan peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih lugas, isi nasihatnya apa? Aduh, jadi apa tadi apa Dea? Kerja keras, menghadapi tantangan, kesulitan. Harapannya nanti kamu akan menerima kebaikan dari hasil kerja kerasmu. Tapi di dalam nasihat itu sebenarnya kita menemukan ada prinsip yang lebih serius ya. Tidak ada orang malas yang sukses. Gitu kan ya? Sekarang memang muncul orang-orang yang menyebut diri generasi rebahan tapi pengennya sukses. Lalu ketemu juga orang-orang yang ya maunya nggak bekerja atau kerja sedikit tapi duitnya banyak sekali. Yaitu beli robot kripto. Lalu akan ketemu yang seperti itu. Saya belum banyak belajar yang seperti itu, tetapi tunggu dulu. Di dalam hal yang seperti itu, nilai apa yang diperjuangkan? Saya tidak yakin kita bisa menemukan nilai di dalam hal-hal yang seperti itu. Iya. Yang banyak akan ditemukan nanti kasus penipuan sana-sini gitu. Iya, korupsi. Yang investasi yang katanya cepat menghasilkan dana. Nah, sekarang kembali saja ke nasihat orang yang tampak di dalam peribahasa itu. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, orang melihat prinsip yang berlaku dalam kehidupan. Bahkan kita bisa mengatakan hukum yang berlaku dalam kehidupan. Kerja keras bisa mendatangkan keberhasilan. Tetapi kemalasan tidak akan mengantar orang pada kesuksesan. Tidak ada orang malas yang sukses. Sederhananya begitu. Itu berlaku, itu ada di dalam alam, dalam kehidupan manusia. Orang dari waktu ke waktu tahu kalau ada hukum yang seperti itu. Dan kemudian orang yang punya pengetahuan tentang kehidupan, mengetahui prinsip itu, dan kemudian menjalani kehidupan sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam kehidupan ini. Contoh yang lain lagi, kalau kita menemukan begini, mungkin nggak pakai peribahasa sekarang. Yang lain lagi, Bapak Ibu dari kecil tidak pernah diajari untuk sombong kan? Bahkan diajari untuk yang ya sebaliknya kan. Belajar dari kecil sudah diajari untuk rendah hati. Kenapa kok nggak boleh sombong? Kenapa tidak diajari untuk sombong? Karena kita menemukan di dalam kehidupan orang yang sombong itu gimana? Banyak temannya? Bapak Ibu senang bergaul dengan orang sombong? Wah, sudah kangen saya. Udah lama sekali nggak ketemu teman saya yang sombong itu. Nggak akan ketemu omongan kayak gitu. Saya mengucapkan kalimat itu, ini aja baru sekali ini seumur hidup saya. Kangen ketemu teman saya yang sombong itu, udah lama nggak dengar kesombongannya. Orang sombong dijauhi orang. Orang sombong tidak banyak teman. Tidak punya teman. Dan tidak punya teman, ini situasi yang bisa membuat orang mengalami kesedihan. Ini hukum yang berlaku dalam kehidupan. Orang bijaksana memahami hukum ini dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Maka belajar untuk menjadi ya rendah hati. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang hikmat, hikmat itu sebenarnya ya seni dalam menjalani kehidupan. Dan di dalamnya kita menemukan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan. Dan kemudian di dalamnya juga kita menemukan praktek menjalani kehidupan sesuai dengan yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan itu. Nah,
Bapak Ibu, hukum yang berlaku dalam kehidupan ini diketahui dari mana? Bapak Ibu tahu nggak siapa yang pertama kali mengucapkan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian tadi? Nggak ada yang tahu. Tapi bisa dipastikan itu bukan orang yang datang dari pegunungan yang ngomong kayak gitu. Bukan orang dari laut yang ngomong kayak gitu. Tapi orang yang tinggal di pinggir sungai. Mungkin orang-orang dari Kalimantan seperti itu. Karena dipakai peribahasanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau orang laut dari pulau ke pulau, maka peribahasa yang kita dengar, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Gitu ya. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat peribahasa. Tetapi peribahasa itu merumuskan hukum yang berlaku dalam kehidupan itu. Manusia, orang dari budaya, dari masyarakat ya tertentu di zaman kuno melihat hukum-hukum ini, kemudian merumuskannya dalam kalimat-kalimat. Hukum yang berlaku dalam kehidupan, pengetahuan tentang kehidupan itu juga diterima dari orang tua. Orang tua menerima dari orang tuanya dulu, lalu mengajarkannya kepada anak-anak. Ini juga hal yang biasa kita tahu, Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu mengingat, pelajaran tentang kehidupan lebih banyak Bapak Ibu terima dari rumah atau dari sekolah. Lebih banyak dari rumah kan? Pelajaran pertama yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu supaya anaknya jadi orang baik atau supaya anaknya jadi orang pintar. Bapak Ibu, Baik dan pintar. Ya, pilihannya baik dulu atau pintar dulu? Baik dulu. Baik dulu. Pintar. Masa baru bisa ngomong diajari Pintar. apa itu? Diajari hukum Newton. Sudah diajari ini menghitung rumus luas persegi 4 atau volume bola. Enggak. Diajari berbicara dan dipilih kan kata-kata yang diucapkan oleh orang tua untuk diajarkan kepada anaknya. Pengetahuan yang biasa saja, tolong, terima kasih, terus apa lagi? Maaf. Maaf, itu yang diajarkan duluan. Diajari untuk berbagi, mau memberi, mau mengalah, itu yang diajarkan duluan. Hukum fisika, matematika, tentang kemudian menghitung tulang belakang manusia berapa ruas, itu nggak dipikirkan di awal. Sampai sekarang juga orang tua nggak mikirin itu. Jadi orang tua menjadi guru di dalam soal kebijaksanaan. Pengalaman orang dari waktu ke waktu itu juga menjadi sumber dalam belajar tentang seni dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, di zaman kuno orang Israel juga sudah menjalani hidup dengan cara yang seperti itu. Mempelajari hukum yang berlaku dalam kehidupan, kemudian mengajarkannya kepada anak-anak, menuangkannya dalam tulisan-tulisan ini. Dan kitab Amsal sebenarnya berisi ya pengetahuan atau ilmu tentang hikmat ini. Nah, untuk contoh biar gampang ya, Bapak Ibu silahkan ke bentar. Amsal silahkan bab 10, Amsal 10.
ayat 15. Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Untuk orang kaya, harta itu seperti kota yang kuat. Maksudnya, harta itu melindungi orang yang memilikinya. Tapi lihat sebaliknya. Bagi orang yang melarat, kemiskinan itu menjadi kebinasaan. Ini bukan ejekan untuk orang miskin, bukan pujian untuk orang kaya. Tapi lihat, guru kebijaksanaan menunjukkan kekayaan itu bisa menjadi benteng bagi orang yang memilikinya. Tetapi orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang melarat, yang miskin, itu lebih rentan menghadapi kesulitan. Lebih cepat binasa dalam tanda kutip begitu. Nah, sederhananya silahkan mengingat begini saja. Ini ngomong zaman kuno dulu ya. Ngomong zaman kuno dulu. Bapak Ibu silahkan mengingat anak-anak Yakub. Yakub dan anak-anaknya itu. Waktu terjadi kelaparan di Kanaan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Ngapain? Belanja gandum. Uang yang mereka miliki bisa membuat mereka sanggup menghadapi masa kelaparan. Sebaliknya, Bapak Ibu silahkan mengingat janda di Sarfat yang ditemui oleh Nabi Elia. Yang tinggal ketika terjadi kelaparan, tinggal memiliki segenggam tepung, sedikit minyak. Sekarang dia sedang mencari kayu bakar. Dia akan pulang untuk memasak tepung itu menjadi roti. Sesudah itu dia akan makan roti itu bersama dengan anaknya. Habis itu menunggu kematian. Nah, kalau mendengar Amsal yang seperti ini, sebenarnya nasihatnya jelas. Kalau mau hidup sesuai dengan pengajaran hikmat, maka orang harus mencari kekayaan. Menghindarkan kemiskinan, menghindarkan diri dari kemiskinan. Caranya bagaimana? Lebih lanjut, nanti kalau membaca Amsal-Amsal, kita akan menemukan orang diajak untuk bekerja keras. Jadi Amsal 10 ayat 15 ini memberi motivasi, memberi dorongan kepada anak-anak muda di zaman dulu supaya mereka mau bekerja keras menghindari kemiskinan. Sampai sekarang masih begitu? Mosok udah enggak? Masih tetap kan? Ya. Gereja, nah kalau Bapak Ibu ikut program membantu program Ayo Sekolah, Ayo Kuliah itu supaya apa? Supaya anak-anak bisa sekolah kan? Yang nggak punya biaya tetap bisa sekolah. Lalu kalau udah bisa sekolah, udah bisa kuliah, supaya apa? Bisa bekerja, bisa berusaha, supaya apa? Supaya hidupnya sejahtera di dunia. Sampai sekarang orang masih menerapkan kebenaran yang seperti ini. Jadi kebenaran yang seperti ini, hikmat yang seperti ini masih berlaku. Dan kita akan menemukan nanti Bapak Ibu banyak hal yang kita temukan dari dalam kitab Amsal itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang contoh yang lain lagi, untuk contoh ya.
Bapak Ibu yang punya karyawan seneng nggak kalau punya karyawan pemalas? Enggak, Pak. Enggak. Ibu pengennya ngapain terhadap karyawan yang malas itu? Harusnya diapain, Bu? Dimotivasi, disemangati. Penalti. Dinasihati. Kalau itu sudah lewat, maksudnya udah dinasihati tetap tidak berubah. Dibina, terakhir dibinasakan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba ya, masih di Amsal 10, lihat ke ayat 26. Ya. Ayat 26 ya. Ya. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ya, ya. Coba perhatikan harafiah dulu. Cuka bagi gigi. Tolong nanti giginya dikasih cuka. Nah, gimana sih rasanya kalau gigi kena cuka? Apa yang akan Bapak Ibu, kalau gigi sampai kena cuka, kita akan berusaha sesegera mungkin menghilangkan ngilu atau linunya itu kan dengan cara kumur-kumur air sampai sebanyak mungkin. Atau perhatikan, seperti asap bagi mata. Dah, nggak sengaja melewati tempat yang sedang ada asapnya. Asap masuk ke mata. Kucek-kucek. Langsung dikucek. Dan nggak ada, wah masa cuma kena satu, yang satu lagi juga dikasih asap lah. Nggak akan begitu. Segera mata dikucek supaya rasa risih di mata itu bisa hilang. Nah, kayak gitu kalau ada orang punya anak buah yang malas. Pengennya menghilangkan yang malas itu. Dalam kehidupan ya seperti itu. Memang ada orang yang senang punya karyawan yang malas. Kayaknya belum pernah ada ya. Ngapain kamu repot? Udah, nggak usah kerja. Ntar saya gaji tinggi kamu. Makin malas, makin tinggi gajimu. Belum pernah ada yang ngomong gitu kan? Nggak akan ketemu yang seperti itu. Ini hukum yang berlaku dalam kehidupan. Dan ini bukan mengajarkan para orang-orang yang punya karyawan untuk memperlakukan karyawannya. Tetapi ini nasihat, kalau kamu bekerja, jangan sampai kamu malas. Kalau kamu malas, pasti kamu nggak akan tahan lama bekerja, kamu akan segera disingkirkan. Nah, kitab Amsal, Bapak Ibu, memberikan nasihat yang ya seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kita lihat dulu ya. Kitab Amsal. Ini kitab Amsal itu ada berapa bab sih? Di Alkitab Bapak Ibu ada berapa bab kitab Amsal itu? satu, Pak. 31 ya. Nah, sekarang orang Yahudi dari dulu percaya kalau Amsal itu ditulis oleh Salomo. Tolong Bapak Ibu membuka bab 1, Amsal 1 ayat 1. Bab 1 ayat 1. Ya, Amsal 1 ayat 1. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Nah, dari sini kemudian orang mengambil kesimpulan, Amsal itu yang membuat adalah Salomo. Nanti kita bisa lihat kaitan antara Salomo dengan hikmat dan dengan kitab-kitab hikmat. Kemudian sekarang tolong Bapak Ibu melompat ke bab 10. Silahkan ke bab 10.
Lihat ke ayat 1. Amsal-amsal Salomo. Wah, bab 10 ayat 1 juga memberikan keterangan, amsal-amsal ini datang dari Salomo, begitu ya. Terus sekarang silahkan ke bab 22 ayat 17. Ini ada orang lain, tapi nggak disebut namanya ya. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, berilah perhatian kepada pengetahuanku. Oh, Bapak Ibu, dari bab 10 ayat 1 sampai 22 ayat 16, itu ternyata kumpulan amsal Salomo. Lalu di bab 22 ayat 17 ketemu orang lain, bukan Salomo. Karena memang tidak disebut nama Salomo di situ. Berikutnya tolong ke bab 25. Ayat 1. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Ini orang ini, pegawai Hizkia, atau sebut saja Raja Hizkia. Ini hidupnya jauh sesudah Salomo. Salomo itu ya hidupnya sebelum Israel pecah ya. Daud, kemudian Salomo. Kalau bicara tahun, ini abad 10 sebelum Masehi. Tapi Hizkia ini lama sesudahnya. Israel sudah pecah. Nah, kemudian kita bisa mengatakan, loh, ini gimana bisa disebut amsal Salomo? Kalau yang mengumpulkan saja orang-orang yang hidup mungkin 1 abad sesudahnya. Berikutnya lagi, sekarang silahkan ke bab 30. Jadi dari bab 25 sampai 29 itu amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Tapi di bab 30 kita ketemu nama orang lain sama sekali. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Ada yang kenal? Nah. Loh, kalau ini orang Masa, ini malah bukan orang Yahudi, malah bukan orang Israel. Tetapi kok bisa masuk dalam kitab ini? Tadi Bapak Ibu kalau mengingat kumpulan amsal-amsal orang bijak yang di bab 22 ayat 17 tadi sampai seterusnya, itu kalau dicari-cari, diselidiki, dan saya pernah membuktikan itu sebenarnya tulisan yang isinya pengajaran dari seorang guru hikmat dari Mesir namanya Amenhotep. Jadi bagian itu malah diambil dari tulisan orang Mesir. Yang ini bab 30, omongan Agur bin Yake. Nah berikutnya, bab 31. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Orang lain lagi.
Nah, kalau kita memperhatikan kenyataan yang ada di dalam kitab Amsal ini, Bapak Ibu, maka kita bisa menemukan begini. Amsal bab 10 sampai dengan bab 31 itu sebenarnya merupakan kumpulan dari kumpulan Amsal. Nah, kembali dulu dah ke bab 3, bab 10. Bapak Ibu kembali ke Amsal bab 10 dulu. Amsal bab 10 sampai dengan 31 itu sebenarnya merupakan kumpulan dari kumpulan Amsal. Amsal itu sendiri bisa berarti peribahasa, ungkapan, nasihat, teka-teki. Sekarang begini, bab 10 ayat 1 ya. Amsal-amsal Salomo. Lihat berikutnya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Stop di situ kan. Coba lihat ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Antara ayat 1 dan ayat 2, nyambung apa enggak? Enggak nyambung kan? Ayat 2 ke ayat 3, enggak nyambung juga. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat. Masih ingat enggak dulu punya buku kumpulan peribahasa itu. 1001 peribahasa Indonesia dan artinya. Nah, itu kan kumpulan peribahasa. Yang kita hadapi di bab 10 sampai dengan bab 31 itu kumpulan dari kumpulan Amsal. Jadi ayat 1 itu satu Amsal, ayat 2 satu Amsal, ayat 3 satu Amsal, begitu seterusnya. Amsal-amsal seperti itu dikumpulkan. Kemudian diberi judul Amsal-amsal Salomo. 22:17 tadi, Amsal-amsal orang bijak. Bab 25 tadi, Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Hizkia. Itu sampai bab 29. Bab 30, perkataan Agur bin Yage. Isinya kumpulan dari kumpulan Amsal itu. Dan kemudian bab 1 sampai dengan bab 9 itu bisa dikatakan, bisa disebut sebagai ya pendahuluan untuk kumpulan dari kumpulan Amsal itu. Kalau Bapak Ibu membaca bagian depan, ya Bapak Ibu seperti ajak untuk melayang-layang bicara tentang hikmat. Contoh ya. Silahkan ke bab 8. Untuk contoh, lihat ke bab 8. Di Amsal 10 tadi bicara tentang orang malas, lalu nilai kekayaan, gitu kan sederhana sekali, konkret sekali. Tapi sekarang coba ke bab 8. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia ku tujukan suaraku. Hai orang-orang yang tidak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang-orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Terus, lompat ke ayat 12.
aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian 22. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, kalau dengerin yang ini pusing apa? Minimal Bapak Ibu berasa sekali perbedaan. Kalau kita membaca Amsal 1 sampai 9, lalu membaca Amsal 10 sampai 31. Di Amsal 10 sampai 31 itu konkret sekali nasihatnya. Itu seni nasihat dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau membaca Amsal 1 sampai dengan 9, Bapak Ibu diajak untuk melihat hikmat yang melayang-layang gitu loh. Atau pakai bahasa sekarang abstraksi tentang hikmat. Nah, nanti kita akan lihat beberapa hal di bagian ini. Tapi ya, udah terlalu banyak saya bicara ini. Kalau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, ya silahkan. Nanti setelah ini kita akan belajar beberapa bagian di Amsal 1 sampai 9 ini. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang memiliki pertanyaan langsung meng-unmute mic dan bertanya ke Pak Seto. Mau nanya apa juga bingung kan ya? Yang saya pikirkan sebetulnya bagaimana di tahun-tahun menjelang kelahiran Yesus, mungkin ya setelah Israel jatuh itu, seseorang atau beberapa orang mengumpulkan kata-kata bijak sebanyak itu, sebagus itu tuh bagaimana jalannya. Berarti ada sejak dulu misalnya Salomo itu ada yang menyimpan terus kata-kata hikmat sejak dulu itu disimpan sampai beratus-ratus tahun masih diikuti terus. Ya, jadi begini Pak. Sebelum orang Israel atau bangsa manapun mengenal tradisi menulis, prinsip hukum dalam kehidupan, nasihat itu sudah ada dan sudah disampaikan. Caranya lisan dulu. Maka tadi saya bertanya, memangnya pepatah, ungkapan, peribahasa itu awalnya sudah langsung ditulis. Bahkan kita tidak tahu tulisan kunonya kan ya. Coba buku manuskrip yang mana yang memuat peribahasa yang kita hafalkan itu. Ya. Dulunya diceritakan, disampaikan, dan cara orang dulu berbicara, yang lisan tadi itu ya, itu sudah ada tekniknya sendiri loh ya. Cara supaya kalimat didengar dan segera dihafal.
cara supaya nasihat segera diingat dan dihafal. Yang pertama itu sebenarnya cerita. Orang menyampaikan nasihat dengan cerita. Itu paling gampang. Cerita rakyat yang Bapak Ibu dengar dari kecil sampai sekarang masih bisa diingatkan. Nasihat-nasihat disampaikan dengan cerita. Kemudian ada ungkapan-ungkapan, kalimat pendek supaya gampang diingat. Nah, dibuatlah kiasan. Bapak Ibu, untuk menghafalkan kalimat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, nggak perlu waktu lama ini untuk mengingat kalimat itu. Karena apa? Ada rakit, ada sungai, ada hulu. Belum lagi coba Bapak Ibu mengingat peribahasa-peribahasa yang lain. Ada yang sekali didengar langsung diingat. Banyak pepatah, ungkapan. Kalau sekarang susah muncul ya di memori ya. Enggak, tetap gampang. Lebih besar pasak daripada Ya. Langsung nyambung. Nah, kemudian di zaman kuno, ya mau di bangsa manapun bisa diselidiki, lalu akan ketemu. Awalnya itu disampaikan secara lisan. Setelah orang-orang, masyarakat atau bangsa itu mengenal tradisi menulis, maka hal-hal yang seperti itu kemudian ditulis. Di zaman Salomo, di zaman pemerintahan Salomo, itu mulai, atau bisa dikatakan mulai tradisi menulis, tradisi sekolah di Israel zaman kuno. Jadi anak-anak muda dikumpulkan, mereka belajar menulis untuk jadi apa? Pegawai istana, pegawai kerajaan. Mereka menulis arsip kerajaan. Raja hari ini ngomong apa, mereka ditugaskan menulis. Mereka harus mencatat banyak hal di dalam kerajaan. Dan memang ada orang-orang yang dididik untuk itu. Kenapa Salomo bisa dikatakan begitu penting dalam tradisi kebijaksanaan? Karena dia yang memulai penulisan macam-macam hal yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci Perjanjian Lama ini. Ya, begitu, Pak. Dan juga Pak Seto, sesuatu kebajikan, kebaikan sejak zaman dahulu kala beratus-ratus beribu tahun sebelumnya itu tetap valid sampai sekarang. Semua itu jadi sebetulnya manusia berkembangnya itu dari segi kebaikan, kebijaksanaan seperti ini nggak ada perkembangan soalnya, sama sejak dulu itu sudah ada soalnya. Ini komentar. Dalam banyak hal, ya, ada yang tetap. Ada yang tetap. Maka tadi kita mengatakan, ini loh, hukum yang berlaku kehidupan. Orang malas tidak akan sukses. Itu dari dulu sampai sekarang sama. Ya. Masa begitu kemudian dikatakan tidak ada kemajuan. Jangan terlalu sering main ke rumah tetanggamu, nanti dia bosen. Dari dulu juga sudah ada nasihat seperti itu. Tapi yang tinggal di kota nggak pernah dengar nasihat seperti itu. Apakah kemudian dikatakan itu kemunduran? Situasi yang berbeda, jadi kita manusia hidup dalam situasi yang berbeda, dan disitulah diperlukan seninya tadi. Ada banyak hal yang tetap berlaku. Dan nanti kita akan lihat tentang itu tadi yang saya sebut contoh tadi aja ya. Kalau punya pegawai, karyawan yang malas, itu Bapak Ibu pasti risih. Pengennya menyingkirkan. Itu setelah dinasihati macam-macam, ujungnya akan begitu. Ya dari dulu sampai sekarang ya begitu. Apakah ini kemudian nggak ada kemajuan? Bukan tidak ada kemajuan, tetapi urusannya adalah dalam kehidupan memang ada hukum yang berlaku antar manusia dalam kehidupan manusia. Ya, valid begitu, sekali. Pak. Terus ya, valid. Sampai akhir zaman valid.
Pak Seto, saya bisa tanya Pak Seto. Yuk tanya sama Pak Eka, boleh nggak Pak? Oke. Setelah ini pertanyaan dari Bu Reti, ada satu pertanyaan. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak Edi, silakan. Oke, terima kasih Kak Seto. Kalau saya lihat bab 8 ayat 23 itu sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mulanya pertama sebelum bumi ada. Ini maksudnya apa kalau dibandingkan dengan kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia itu sudah ada Taman Eden. Jadi ini maksudnya apa ini? Terima kasih. Saya tadi udah cuma nanya, pusing nggak baca bab 8? Gitu. Karena bab 10 sampai 31 itu konkret sekali. Bapak Ibu baca itu bisa langsung mengerti kok. Tapi membaca bagian-bagian di 1 sampai 9 kita diajak masuk ke dalam abstraksi tentang hikmat. Dan nanti deh kita setelah ini kita diskusikan beberapa hal di situ ya Pak ya. Nanti kita ambil yang Pak Amsal 8 ini. Ya. Lanjut dulu Pak Eka. Baik. Ini dari chat, pertanyaan dari Bu Deti. Pak Seto, apakah nasihat dari Amsal ini dapat dijadikan dasar membuat aturan dalam kehidupan sehari-hari karena bersifat konkret dan karena bersifat konkret? Demikian, Pak. Ya. Kalau kita membaca dan kemudian memperhatikan, tunggu dulu. Bapak Ibu, kalau di rumah, itu banyak aturan atau banyak nasihat ya? Kalau aturan, mengatakan, misalnya begini loh, misalnya yang ambil contoh yang kembali lagi saja. Oh, Bapak Ibu semua sudah tahu, orang malas tidak akan sukses. Bapak Ibu tidak akan membiarkan anak malas. Mula-mula itu kan disampaikan sebagai motivasi, sebagai pemahaman tentang kehidupan gitu kan. Kemudian apakah itu bisa dijadikan aturan? Ya silahkan urus sendiri. Bagaimana mempraktekkan tidak malas di rumah itu? Bangun harus 3:30. Nah itu jadi peraturan kan. Tapi kalau tidak waspada, aturan dibuat tanpa spiritualitas, tanpa pemahaman, nanti kehilangan nilai dari aturan itu. Jadi ya kalau membaca kitab Amsal kita menemukan nasihatnya konkret sekali. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Maka didikannya, ajarannya, nasihatnya adalah jadilah orang yang rajin tangannya. Nah, perkara itu kemudian mau dijadikan peraturan, ya nanti yang berkuasa untuk membuat aturan. Tapi kalau membuat aturan ya jangan lupa semangatnya jangan diabaikan. Jangan hanya pokoknya harus begini dan begitu, tetapi tidak memperhatikan tujuannya. Ya, begitu. Baik, Pak Seto. Mungkin dari pertanyaan langsung, satu lagi untuk Pak Seto sebelum kita melanjutkan kelas. Malam Pak Eka, boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Ya. Selamat malam Pak Seto. Tadi dijelaskan bahwa di dalam Amsal ini kan banyak ditemui nama-nama yang aneh ya Pak. Tadi juga Pak Seto menyebutkan mengenai Agur bin Yakel. Ini saya tadi kalau saya juga belum dijelaskan Kak Seto, saya juga bingung siapa nih Agur bin Yakel. Kemudian di bab 31 ini ada Lemuel yang menerima nasihat dari ibunya. Gitu. Di ayat 32, di ayat 10 itu disebutkan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Tetapi di ayat 29 saya agak bingung gitu.
tadi ini di bukan 29, 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mohon penjelasan Kak Seto. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Ya, minta maaf Pak, saya belum memberikan penjelasan, tapi saya akan berusaha membuat Bapak lebih bingung lagi dulu ya. Sekarang minta tolong Bapak Ibu membuka, sebentar, pilih Amsal. Amsal 14. Oh, 12 dulu. Amsal 12, Bapak Ibu lihat ke ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan. 12, ayat 4, maaf kok 14. Mata saya tertuju di ayat 4 kok. Istri yang cakap adalah ya, ayat 4 ya. Ya. Gimana bunyinya? Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Udah, lebih berat lagi tuh Pak ya. Amsal 21. Amsal 21. Ya. Ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat 19. 21 ayat 19, Pak. Ya. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Benar nggak, Pak? Ya. Sama ya, nomor 9 sama 19. Jadi saya belum menjelaskan bagian-bagian ini, Pak. Oh, tapi nanti saya harus tambahkan satu poin itu. Saya belum bicara tentang, karena saya milih Amsal tentang bekerja dan kekayaan, tentang pendidikan anak, tentang keluarga. Nanti ada Amsal tentang keluarga. Kemudian Amsal tentang relasi dengan sesama. Nanti Amsal-Amsal itu kita akan diskusikan, Pak ya. Enggak semua, tapi sebisa kita nanti. Nah, sekarang begini dulu. Sudah kan? Pak Eka, masih ada lagi atau sudah? Ya. Nah, ya. Lanjut. Sekarang begini dulu. Ada hal yang kita perlu perhatikan ketika membaca Amsal ini. Tolong ke Amsal 2. Silahkan ke Amsal 2. Ya. Ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ayat bab 3. Ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Bab 4. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Nah, membaca bagian-bagian seperti ini, Bapak Ibu perhatikan sapaannya. Anakku. Dan anaknya ini laki-laki ya, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Jadi kalau ada sapaan anakku, Bapak Ibu pertanyaannya sederhana. Jadi Amsal ini
sebenarnya ditujukan untuk orang muda atau untuk orang tua? Kalau ini untuk orang tua, nah bapaknya umur berapa? Amsal-amsal atau keseluruhan kitab Amsal itu jelas untuk anak muda yang belum punya istri bahkan. Loh, kok bisa tahu? Bapak Ibu ada di bab 5 itu ya. Bab 5, seluruh bab 5. Itu ada nasihat tentang menghindari perzinahan. Kemudian di bab 6 ayat 20 sampai 7:27 itu ada nasihat berikutnya tentang perzinahan juga. Dan nasihat ini kalau membaca yang di Amsal bab 5, Bapak Ibu akan ketemu, ini bisa jangan langsung kebayang. Ini nasihat jangan sampai kamu pergi ke lokalisasi gitu. Kalau bahasa sekarang. Nah, lokalisasi sekarang udah jarang lokalisasi ya, udah ganti urusannya. Tapi jangan pernah berhubungan dengan pelacur. Kenapa? Bukan hanya duitmu yang habis, kamu kerja, duitmu kamu kasih ke orang lain, tapi habis itu bisa jadi juga badanmu hancur, rusak. Itu di bab 5, Bapak Ibu bisa menemukan nasihat yang seperti itu. Kalau tadi disebut tentang istri-istri tadi ya, itu sebenarnya bukan Amsal untuk menilai istri. Bukan Amsal untuk menilai istri. Mencari istri. Tetapi peringatan cara atau bagaimana mencari perempuan untuk menjadi istri. Saya tanya aja sama ibu-ibu langsung. Ibu, jawab ya pertanyaan saya. Kalau ibu punya anak cowok, perempuan yang seperti apa yang harus dihindari untuk dijadikan menantu ibu, dijadikan istri jadi anak ibu? Perempuan yang seperti apa yang harus dihindari? Matre. Matre nomor 1. Kenapa matre dihindari? Ya, bahaya ke Pak Seto. Lebih besar paksa dari tiang kan bahaya. Kamu kerja sekeras apapun, habis nanti. Terus apa perempuan apalagi bagaimana lagi yang harus dihindarkan? Boros, konsumtif. Ya, matre, konsumtif, boros. Yang galak, Pak, yang galak. Galak. Suka makan daging gitu atau cerewet. Tidak setia. Cerewet, enggak cerewet sepi padahal ya. Kalau enggak ada yang cerewet sepi nanti. Suka mengeluh. Suka mengeluh. Tidak setia. Enggak setia. Malas. Malas. Yang bisa bela diri, Pak. Tapi terus lagi enggak sayang sama mama. Itu tuh tambahnya banyak ya. Ibu saja sebagai perempuan akan menunjuk perempuan yang harus dihindari. Itu sama di dalam kitab Amsal yang kita temukan adalah ini loh perempuan yang harus dihindari. Nggak enak bener punya istri yang suka bertengkar. Mendingan tinggal di gurun daripada hidup dengan perempuan yang suka bertengkar. Nggak enak bener. Nah, perempuan yang seperti ini yang harus kamu hindari. Jadi kalau menemukan ini Amsal kok kayaknya negatif terhadap perempuan. Ini bukan menilai perempuan, tetapi memberikan nasihat ini loh. Kalau kamu berkeluarga, enak bener loh kalau punya istri yang baik. Tapi kalau kamu punya istri yang punya sifat negatif, ini udah matre, poros, lalu suka serong. Wah, itu menyiksa sekali. Maka hindari yang seperti itu.
Nanti kalau Bapak Ibu membaca kitab Yesus bin Sirah, wah itu lebih eksplisit lagi ngomongnya. Untuk contoh saja ya, Bapak Ibu tolong ke Yesus bin Sirah, kitab Sirah. Bab 25. Silahkan lihat ke ayat 16. 16. 25, 16. Iya. Gimana, Lebih Pak? aku suka berumah bersama singa dan naga daripada bersama dengan istri yang jahat. Itu kan bahasanya keras sekali kan. Iya. Lebih senang aku tinggal sama dengan singa. lebih senang tinggal sama naga daripada tinggal sama istri yang jahat. Coba ke ayat 20 sekarang. Seperti jalan pasir yang naik bagi kaum tua, demikianlah istri cerewet bagi suami pendiam. Ada lagi yang kayak gitu coba. Silahkan Opa membayangkan gunung pasir. Ya, silahkan naik. Berat sekali dan susah sekali kan. Nah, kayak gitu istri cerewet untuk suami pendiam. Terus ayat 22. Hanya amarah, teguran, dan malu besar apabila istri mesti memberikan nafkah kepada suaminya. Ayat 24. Permulaan dosa dari perempuan, dan karena dialah kita sekalian mesti mati. Repot kan baca bagian kayak gini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu kalau mendengar yang seperti ini bukan penilaian terhadap perempuan. Silahkan Bapak Ibu membayangkan orang tua memberi nasihat kepada anak laki-laki tentang bagaimana memilih seorang perempuan menjadi istri. Ya memang begitu. Kembali ke kitab Amsal lagi ya. Perhatikan sapaan anakku. Jadi kitab Amsal kalau dirumuskan lebih jelas lagi, sesungguhnya berisi pelajaran tentang kehidupan untuk memberi bekal kepada anak-anak muda supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang benar dan memperoleh kesuksesan selama hidup di dunia. Itu isi kitab Amsal. Jadi kalau ada orang yang menggunakan Amsal untuk menilai perempuan, itu kesalahan. Atau ada yang lebih berat lagi, menilai kitab Amsal tidak adil terhadap perempuan. Salah juga. Karena memang kitab ini tidak ditulis untuk tujuan yang aneh-aneh, apalagi bicara kepada kaum feminis, nggak ada hubungan sama sekali. Ibu-ibu saja ketika ditanya perempuan yang cocok untuk anaknya yang seperti apa, yang dihindari yang seperti apa, ibu-ibu aja menjawab kok. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang kan begitu. Nggak ketemu kan seorang ibu mengatakan semua perempuan itu baik, terserah kamu mau pilih yang mana. Ada ibu yang bilang begitu? Ketika memberi nasihat kepada anaknya, terserah mau ke kampung, mau ke kota, mau ke kantor, mau ke lokalisasi, pilih sesuka. Nggak akan ada yang mengatakan begitu. Bahkan setelah anaknya diberi nasihat dan memilih, itu kan harus audisi sama mamanya lagi kan. Nah, silahkan membayangkan yang seperti itu. Baik, ini
catatan yang sebenarnya sangat kita perlukan. Tapi Bapak Ibu kan sudah nggak remaja lagi. Terus ngapain baca kitab Amsal? Wah, habis itu pada tutup Zoom, lalu pergi, nggak mau belajar lagi. Ya, yang nomor satu, kita belajar untuk mengerti apa yang disampaikan di dalam kitab Amsal. Mengerti untuk diri sendiri. Ada banyak nasihat yang sudah tidak bisa kita terapkan lagi, tidak ada masalah. Kalau membaca Amsal 10 ayat 1 tadi, juga nggak ketemu nih. Ngapain yang seperti ini sudah nggak ada maknanya lagi untuk Bapak, Ibu yang umur sudah di atas 70. Tetapi yang kemudian menjadi perlu juga, selain memahami pemahaman ajaran Amsal, lalu kita juga bisa menggunakannya untuk menilai diri sendiri, memperhatikan kehidupan sendiri. Saya dalam kehidupan yang sudah saya lewati, untung ya saya tidak melakukan yang begini. Tapi kemudian, ternyata dalam kehidupan yang pernah saya lewati ini, ada hal-hal yang saya temukan Tuhan ngajari saya. Tuhan mengajarkan, mentraining, mendidik saya sehingga saya bisa menjadi yang seperti sekarang. Yang berikutnya, Bapak, Ibu semua perlu juga membantu yang lain, generasi muda, entah itu anak, cucu, ponakan, lebih luas lagi warga gereja yang masih junior, supaya mereka juga belajar tentang kebijaksanaan. Karena kalau orang tua tidak mengajarkan tentang seni kehidupan, orang lain yang ngajari loh ya. Kalau orang tua itu ya bapaknya, ya kakeknya, mamanya, ya neneknya gitu ya. Tidak mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan, ya. Nanti orang lain yang ngajari. Mereka lebih cepat mencari informasi. Dari dulu sinetron, sekarang orang nggak peduli sinetron. Tetapi internet, hanya dengan menggunakan handphone, anak-anak bisa mengerti jauh lebih banyak. Kalau orang tua tidak mengajarkan, nanti orang lain yang mengajari. Dan kalau sampai ini yang terjadi, ya Bapak, Ibu, banyak orang tua memberikan sarana kepada anak-anak untuk melakukan kesalahan. Memberikan sarana kepada anak untuk melakukan yang tidak benar. Padahal bukan itu yang Bapak Ibu maksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh para orang tua. Nah, yang berikutnya lagi, begini, ketika kita mempelajari kitab Amsal, kita juga bisa ya memperhatikan bagaimana orang di zaman dulu sudah memperhatikan, mempelajari hal yang berlaku dalam kehidupan. Tapi yang seperti ini sekarang kurang diurus. Coba diskusi tentang hikmat, diskusi tentang soal-soal kehidupan, entah di dalam keluarga, entah di dalam masyarakat, entah di gereja, waktunya banyak, hampir nggak ada diskusi tentang yang seperti itu. Ya. Lalu anak-anak belajar sendiri, dan ketemu nilai-nilai yang sama sekali tidak pernah kita duga mempengaruhi anak-anak itu. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi, kita akan lihat dulu di Amsal bagian awal, di bagian bab 1 sampai dengan 9. Ya, ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Silahkan kembali ke bab 1.
Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Nah ini, mulai ayat 2. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Serta pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Kalau kita ketemu di sini ada pengetahuan, ada ilmu, yang dimaksudkan itu bukan soal fisika, biologi, geografi, bukan itu. Tetapi ilmu, pengetahuan tentang kehidupan. Tentang bagaimana orang harus hidup dengan dirinya sendiri. Dan bagaimana orang harus hidup bersama dengan orang lain. Ini ilmu, ini pengetahuan tentang kehidupan. Sekali lagi, ini soal yang sangat penting, soal yang sangat serius, tetapi orang-orang di zaman sekarang seringkali mengabaikan ini. Contoh, Ibu, Bapak pernah ngajarin anaknya untuk pacaran? Ngajari anak-anak untuk pacaran atau tentang pacaran? Nggak pernah? Anak-anak langsung bisa sendiri atau sebenarnya mereka belajar? Bisa sendiri, Pak. Benar, bisa sendiri tanpa belajar. Belajar. Enggak, mereka belajar, tapi belajarnya bukan dari ibunya. Belajarnya dari temannya. Belajarnya dari internet. Lalu akan ketemu nanti cara berpacaran. Mereka ngertinya dari mana? Batas-batasnya untuk berpacaran sampai seberapa, mereka belajarnya dari mana? Orang tua tidak mengajarkan, tapi anak-anak belajar sendiri. Ada yang belajarnya ketemu ilmu yang benar tentang pacaran, ada yang nggak benar. Nah, yang kemudian terjadi, yang belajarnya dari sumber yang nggak benar, akan ketemu yang berantakan kan? Lo akan ketemu. Ini anak waktunya kuliah, tapi orientasi hidupnya sudah jadi pengantin terus. Atau sampai tidak berpikir tentang berkeluarga, tetapi sudah dikuasai, bahkan sampai kepada level dikuasai oleh hawa nafsu. Dan kalau itu sudah terjadi, sudah selesai dalam banyak hal udah tidak berkembang lagi. Kalau dulu ketemu ya, dulu waktu kuliah kan ada kegiatan ketemu dengan orang-orang yang pemulung, kemudian tukang sampah, sampai pergi ke tempat-tempat pelacuran untuk wawancara, itu pernah saya lakukan dulu. Kalau ketemu misalnya orang ini, nggak ada kan orang yang punya cita-cita ada jadi pelacur, nggak ada. Tapi karena dulu salah jalan waktu pacaran, jadinya kayak gini. Salah mengambil putusan, jadinya seperti itu. Nah, balik lagi. Ilmu tentang kehidupan. Pengetahuan tentang kehidupan. Ini materi yang disajikan di dalam kitab Amsal. Ya, tujuannya ya supaya orang punya pengertian dan bisa menjalani kehidupan dengan benar. Nah, untuk bisa menerima pelajaran tentang kehidupan tadi, lihat ke ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Tunggu dulu, Bapak Ibu, kenapa anak-anak disekolahkan? Ya temannya juga pada sekolah, begitu jawabannya. Malu lah, temannya pada sekolah, terus anakku nggak sekolah. Nah, bukan itu urusannya, kan? Bapak Ibu tahu pentingnya nilai dari ilmu di sekolah itu. Tapi pernah ketemu orang yang nggak menganggap pendidikan itu penting? Bisa jadi akan ketemu. Saya tidak mengatakan pendidikan itu hanya sekolah loh ya. Tapi sebelum ada zaman sekolah juga banyak orang yang berilmu, orang yang pandai tentang kehidupan. Jadi yang saya maksudkan, ada orang-orang yang menghargai ilmu, tetapi ada yang tidak peduli dengan ilmu. Dan kitab Amsal, para guru hikmat yang ada di dalamnya mengingatkan, hanya orang pandai, hanya orang yang mengerti nilai dari ilmu ini mau belajar. Yang tidak mengerti nilai dari ilmu, enggak peduli dengan belajar. Nah, kemudian ini peringatan kepada anak-anak ya, supaya mereka mau mendengarkan pengajaran dari orang tua. Ayat 1, bab 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, suatu kalung bagi lehermu. Anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, mari ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undi ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Perhatikan ayat 10. Jika orang berdosa membujuk engkau, jangan menuruti omongan mereka. Nah, kalau dulu memang sederhana cara berpikirnya ya. Semuanya manusia. Ada orang baik, ada orang berdosa. Nah, dengerin ajaran bapakmu, dengerin ajaran ibumu ya. Kalau ada orang yang ngajak kamu berbuat dosa, jangan dengarkan. Selesai. Kalau sekarang membedakan yang benar dan yang tidak benar, itu seringkali menjadi kabur. Ketemunya juga bukan orang secara langsung, tetapi ketemunya dengan informasi, dengan media yang seringkali bahkan sudah tidak bisa terkontrol. Terus ke ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tingkah laku orang berdosa itu. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan, bergegas-gegas menumpahkan darah. Jadi bagian ini dengan gaya puisi ya, disampaikan peringatan kepada anak muda. Dengerin ajaran bapakmu, dengerin nasihat, pengajaran tentang kehidupan yang diajarkan oleh orang tua. Abaikan orang-orang berdosa yang mengajak kamu melakukan yang tidak benar. Nah, kemudian selanjutnya kita menemukan begini. Silahkan ke bab 3. Bab 3 sekarang. Ayat 1 ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah, sekarang begini. Orang tua menyampaikan pelajaran tentang hikmat, tentang ilmu kehidupan kepada anaknya. Tetapi orang tua menyampaikan pengajaran itu bukan dari dirinya sendiri. Tidak tiba-tiba orang tua itu ngerti semua lalu jadi pintar tentang kehidupan. Prinsipnya itu kan sederhana. Yang menciptakan manusia itu kan Tuhan. Yang menciptakan manusia itu Tuhan. Ini nanti kaitannya ke bab 8. Yang kemudian membuat hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia itu kan Tuhan juga. Ini agak abstrak Bapak Ibu, ini agak sulit untuk kita mengerti. Dalam kehidupan ada hukum. Orang malas tidak akan kaya. Dalam kehidupan begitu. Guru hikmat hanya merumuskan. Tapi hukum itu ada dalam kehidupan manusia kan. Ya yang membuat hukum seperti itu siapa? Tuhan yang membuat. Kita sekali lagi saya mengatakan agak sulit kita pahami karena apa? Kita nggak pernah berpikir model seperti itu. Kita bisa jadi menganggap ya itu apa adanya dalam dunia manusia ya begitu. Tetapi penulis kitab Amsal, para guru hikmat itu melihat yang seperti itu. Hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia itu tidak tiba-tiba ada. Tuhan yang membuat. Karena Tuhan yang membuat hukum-hukum itu, maka yang harus dilakukan apa? Kamu anak-anak muda, dengarkan nasihat Tuhan. Ya, saya kan nggak dengar Tuhan secara langsung. Ya memang kamu nggak dengar suara Tuhan langsung. Tapi Tuhan sudah menunjukkan hukum-hukum itu, membuat hukum itu berlaku dalam kehidupan. Para orang tua sudah mendengar, tahu hukum itu, dan mengajarkannya kepadamu. Jadi dengarkan. Itu yang disampaikan di bagian ini. Memangnya kenapa aku harus belajar hikmat? Kenapa aku harus belajar tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan dan belajar untuk melakukannya?
Silahkan lihat ke ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Orang yang belajar hikmat itu, ayat 14, keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasil yang diperoleh karena belajar hikmat itu lebih berharga daripada emas. Ayat 15, hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kamu inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Orang yang belajar hikmat lebih lanjut akan mendapatkan ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang kalau belajar hikmat akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Hikmat itu kan mengajarkan supaya orang hidup benar kan. Dan karena orang yang hidup belajar hikmat, hidup menurut hikmat, hidup benar, maka Tuhan akan memberikan ganjaran. Ganjarannya apa? Umur panjang. Satu. Yang kedua, kekayaan dan kehormatan. Siapa yang nggak pengen kayak gitu di dunia? Dari dulu sampai sekarang orang nyari itu. Apalagi ingat ini sebelum orang percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Belum selesai, 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Orang yang belajar hikmat akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan. Nah, sebenarnya kita menemukan unsur atau prinsip yang sama. Orang tua pengen supaya anaknya benar dan bahagia selama di dunia kan. Karena itu orang tua mengajarkan nilai-nilai dan bukan hanya mengajarkan, bahkan melatih anak-anak supaya tahu membedakan yang benar dan yang salah dan punya keberanian untuk mengambil putusan, memilih yang benar itu. Nah, kita selanjutnya harus bicara di bab 8 tadi. Silahkan beralih ke bab 8 ya. Bapak Ibu silahkan mengingat istilah personifikasi. Personifikasi. Benda mati dianggap, dipandang, hidup, dan menjadi seperti seorang manusia. Ya. Lihat ke ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suara? Hikmat berseru-seru. Ini dulu ya. Seruannya apa? Apa yang dikatakan oleh hikmat dalam seruannya? Ayat 4. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Akunya itu hikmat. Hai orang yang tak berpengalaman, ayat 5, tuntutlah kecerdasan. Ayat 6, dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Sekali lagi, ini hikmat yang berbicara, ya. Ini hikmat dipersonifikasi seolah-olah dia adalah seorang manusia. Berikutnya kita lihat beberapa hal ya. Mulai dari ayat 22 saja. Saya sudah membacakan bagian ini tadi. Bapak Ibu, Allah menciptakan alam semesta. Allah membuat alam ini ada, membuat makhluk yang ada di dunia ini ada, termasuk menciptakan manusia.
Bapak Ibu tahu hukum-hukum alam kan? Hukum alam. Ingat saja waktu Bapak Ibu belajar fisika dulu, belajar IPA, IPA dulu ya. Dengan yang sederhana sekali. Air mengalir ke bawah, kan? Ke tempat yang lebih rendah. Kan? Itu hukum alam. Itu hukum alam di mana-mana begitu. Selama masih di bumi ya. Kalau di bulan urusannya air nggak mengalir di sana. Tapi air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Perhatikan bentuk air. Ini pelajaran kelas berapa itu dulu ya. Air akan mengikuti bentuk wadahnya itu. Ini hukum pengetahuan tentang air. Kemudian air kalau dipanaskan nguap. Itu hukum alam. Kita mengatakan, ya begitu. Tapi pertanyaan orang Israel di zaman kuno, yang membuat begitu itu siapa? Nah, jawabannya, Tuhan yang membuat hukum alam itu. Nah, dalam kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah juga berlaku hukum kehidupan. Hukum kehidupan. Ini tadi saya menyebut macam-macam hal kan. Lihat misalnya dalam hubungan antar manusia ya. Dalam hubungan antar manusia. Bapak Ibu lihat sikap yang biasa dihindari dalam berelasi satu dengan yang lain. Lihat ya, orang suami atau istri yang membuka aib, menceritakan keburukan, kelemahan, kekurangan suaminya, istrinya di hadapan orang lain. Dampaknya apa kalau sampai ada yang melakukan itu? Apa artinya kalau sampai orang, suami atau istri, menceritakan kemana-mana tentang kekurangan, kelemahan, kesalahan pasangannya? Ya, pasangannya jadi sangat terkenal. Tapi gini ya, ambil contoh yang seperti itu. Bapak Ibu, kalau pernah mendengar ada teman misalnya yang bercerita tentang kekurangan istrinya atau suaminya, yang negatif diomongkan kepada Bapak Ibu. Lalu satu kali Bapak Ibu ketemu dengan orang yang diomongkan itu, Bapak Ibu bisa senyum-senyum sendiri? Kalau jadi seorang suami bercerita tentang kelemahan istrinya. Lalu Bapak Ibu, ceritanya kepada Bapak atau Ibu di sini ya. Suami itu cerita tentang kelemahan, kekurangan, kebodohan gitu kalau pakai bahasa yang lebih parah lagi, istrinya. Nah, suatu kali Bapak Ibu ketemu sama istri yang diceritakan itu. Apa yang pernah Bapak Ibu dengarkan tiba-tiba muncul di pikiran kan? Bisa membuat Bapak Ibu tersenyum jelek? Senyumnya negatif maksudnya, bukan karena senang, tapi karena senyum yang pahit. Jadi ingat yang diomongkan suamimu kemarin. Kejadian ini, kejadian ini. Kalau sampai terjadi seorang suami atau istri menceritakan kelemahan, kekurangan, keburukan pasangannya kepada orang lain, dia hanya akan membuat malu dirinya sendiri dan keluarganya. Ini berlaku dalam kehidupan. Ini sesuatu yang kalau mengikuti pemahaman kitab Amsal, ini berlaku sebagai hukum dalam kehidupan. Orang sombong yang suka memuji, ada atau enggak? Enggak ada. Orang sombong tidak suka memuji. Kok bisa? Siapa yang mengajarkan itu? Kita mengatakan yaitu hukum kehidupan. Nah, kemudian lihat itu semua diciptakan oleh Sang Pencipta.
Orang sombong tidak suka memuji, maka jangan jadi orang sombong. Loh, kok ternyata ada yang negatif juga yang diciptakan oleh Allah. Loh, nyatanya begitu itu. Kalau tidak ada yang negatif, saya juga tidak akan ada. Memang manusia positif semua, banyak negatifnya itu. Nah, kemudian hikmat itu kan datangnya dari Allah ya. Pengetahuan tentang hukum kehidupan. Kemudian hukum yang berlaku dalam kehidupan itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menciptakan alam semesta ini dengan semua ya dengan segala kebaikannya, kita mengatakan Allah bijaksana sekali. Membuat semuanya teratur, rapi. Ikan, kamu di laut ya, di air ya. Ini binatang yang memakan rumput, kamu tinggalnya di padang rumput. Seolah-olah semua sudah diatur. Dan itu contoh bagaimana Allah mencipta dengan hikmat. Nah, kalau kemudian dikatakan Allah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaan, ya maksudnya seperti itu. Allah menciptakan alam semesta secara teratur, dan kemudian Allah juga menciptakan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia itu. Kejadian bab 1 tidak berbicara tentang hikmat, tapi Bapak Ibu boleh cek di situ ya. Allah melihat semuanya itu baik, teratur. Kenapa Allah membuat semuanya teratur? Karena Allah sendiri bijaksana, Allah sendiri membuat semuanya serba teratur. Nah, karena Allah yang mengetahui semua, maka orang yang mau belajar tentang hikmat diperlukan sikap takut akan Allah. Apa itu? Kesediaan untuk mendengarkan Allah berbicara, mengerti yang dikehendaki, dan kemudian melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Baik, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang memiliki pertanyaan. Sebelum itu ada satu pertanyaan dari chat Pak Seto. Pertanyaannya seperti ini, Pak Seto supaya adil, adakah ayat yang memberi nasihat tentang calon suami yang benar dari Amsal? Ya enggak ada, karena nasihat untuk anak laki-laki. Oh. Ibu buat Amsal sendiri, Bapak buat Amsal sendiri untuk anak perempuan. Tetapi ketika kita belajar, nilai yang ada di dalamnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kata-kata Tuhan Yesus saja yang gampang. Barang siapa memandang seorang perempuan dan mengerjakannya, ia sudah berzinah dengan dia, dengan perempuan itu di dalam hatinya. Oh, enak sekali kalau dengar kalimat ini kan, para perempuan. Berarti kalau perempuan memandang laki-laki dan menginginkan, enggak? Nah, sederhana saja. Yang belajar dulu itu adalah anak laki-laki. Ini Raden Ajeng Kartini belum muncul waktu itu. Kesadaran bahwa perempuan juga perlu memperoleh didikan, itu belum. Bapak Ibu mendengar Yesus bin Sirah tentang mendidik perempuan, wah nanti Bapak Ibu akan menemukan keras sekali cara berbicara. Jadi silahkan membayangkan kitab Amsal itu, nasihat orang tua, guru untuk anak laki-laki. Maka dipanggilnya kata anakku. Anakkunya itu laki-laki. Dalam bahasa Ibrani, anak laki-laki itu ben. Anak perempuan itu bat. Nah, yang digunakan di sini anakku. Bapak Ibu tahu Yuda Ben Hur kan? Ben Hur, Yuda anak Hur. Dalam bahasa Indonesia jadinya
Tapi Ben itu anak laki-laki. Anak laki-laki. Hai anakku tadi, jadinya anakku laki-laki. Benny. Jadi ya yang dipertanyakan jadinya begini. Karena tidak ketemu waktu itu anak perempuan kumpul di kelas A, anak laki-laki kumpul di kelas B, lalu kita diskusi. Enggak begitu. Anak perempuan enggak dapat tempat untuk pendidikan. Jadi kita tidak menemukan Amsal tentang apa ya. Ya mungkin ada, nanti cari lagi. Tapi tentang mencari suami enggak ketemu. Nanti Bapak Ibu mulai malam ini periksa seluruh Amsal ya. Baca Amsal satu-satu. Ya, silahkan. Baik, silakan Bapak Ibu penanya lisan langsung bertanya ke Pak Seto. Ya, boleh Pak. Ya, Mas Eka. Silakan. Maaf nih Pak Setom. Jadi saya berpikir kalau begitu apa pikiran saya ini benar atau enggak ya? Orang-orang Yahudi, anak-anak Yahudi itu lebih secara umum harusnya lebih baik dari orang-orang lain ya, karena sejak kecil mereka sudah membaca pelajari pelajaran seperti itu terus ya, agama terus wajib katanya ya. Dan kalau kita mungkin di sekolah hanya sekedar pelajaran budi pekerti, kalau di gereja itu katekismus atau apa nggak pernah membahas sampai seperti ini ya, Pak Seto. Nah ya, sekarang kita setua ini baru mengetahui, misalnya baru belajar, oh Amsal itu seperti ini, oh itu seperti itu lah. Kalau gitu apakah boleh berpikir seperti itu? Iya, kalau saya berpikirnya bukan lebih baik atau kurang baik, tetapi ada yang kita bisa pelajari, ada yang harus kita pelajari. Saya sebut ini ya, orang tua, tunggu ini suara dari mana? Orang tua nggak konsisten. Dulu waktu kecil, mengajarkan supaya anak nomor satu baik. Ya kan? Ketika anak sudah mulai SD, SMP, SMA, orang tua banyak ya, yang tidak lagi mikirin kebaikan. Tapi mikirnya sudah kepandaian, setelah kepandaian, kekayaan. Dan di kemudian lalu akan ketemu, Bapak, Ibu pengen anaknya pandai kan? Lalu ketika sudah kuliah, sudah selesai kuliah, pandai beneran, nggak percaya lagi sama Tuhan, ditanya sama bapaknya bisa debat semua. Ketemu banyak anak agnostik kan sekarang. Ada anak agnostik yang nggak berpikir, berpikir dan pintar. Nyatanya bapaknya aja bisa dikalahkan kalau debat kok. Ibunya kalau dengar anaknya sudah nggak percaya lagi sama Tuhan, ya paling sedih, nangis. Tapi di situ ada saya sampaikan ada yang berubah. Dulu waktu kecil anaknya diajari tanda salib duluan loh ya. Diajari berdoa di awal. Tapi dalam perjalanan berikutnya yang dipikirkan cuma pandai, kaya, pandai, kaya, pandai, kaya. Dan ketika ini terjadi, lalu yang berikutnya ilmu tentang kehidupan diabaikan. Ilmu tentang Tuhan apalagi. Nah, kalau kita belajar dari cara orang Yahudi melakukan pendidikan di dalam keluarga, mereka memang dari zaman lampau memberi perhatian serius terhadap pendidikan anak. Mengajarkan tentang Tuhan itu malah yang jadi nomor satu. Mengajar tentang bagaimana menjalani kehidupan itu menjadi poin yang penting. Dari zaman dulu sampai sekarang mereka mengajarkan Taurat kepada anak-anak. Nah, dari sini semua Bapak Ibu, maka yang kita bisa pelajari dan harus dipelajari oleh dalam hal ini ya orang Katolik. Tidak hanya menekankan kepada apa menyebutnya ya, kepandaian di sekolah dan kekayaan. Saya katakan kalau saya tidak mengatakan jangan kaya loh ya, harus kaya loh ya. Kalau Bapak Ibu tidak kaya, tidak punya banyak uang, nggak bisa Zoom kan? Bapak Ibu nggak kolektor di gereja dong kalau nggak punya duit.
Kalau nggak ada kolektor, nggak ada yang transfer duit ke rekening paroki, lalu gimana? Listrik gereja siapa yang bayar? Ya udah, ibadatnya tunggu aja kalau siang-siang. Nggak ada yang begitu. Terus kalau orang banyak, gimana? Nggak perlu mikrofon, nggak perlu speaker, nggak usah. Nggak ada yang bilang begitu. Kalau umatnya, kalau kitanya tidak kaya, nggak punya uang, bagaimana itu semua bisa terlaksana? Untuk melakukan kehendak Tuhan saja, Bapak Ibu perlu dana kan? Jangankan untuk melakukan kehendak Tuhan, mau berdosa aja pakai duit kan ya? Banyak kan mau berdosa pakai uang? Nah, masa nggak pakai uang kalau mau fitnah di medsos, nggak punya duit nggak bisa. Oh, jangankan sekali lagi, jangankan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk berdosa saja perlu dana. Nah, tapi ngomong kehendak Tuhan saja ya. Saya sekali lagi mengatakan kekayaan memang diperlukan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terutama untuk banyak hal yang berkaitan dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang banyak terjadi, orang tua hanya pengen anaknya kaya, dan kalau kaya, terus buat apa? Buat siapa? Seringkali berhenti sampai di situ saja loh. Saya mengatakan tidak semua tentu, tapi kelihatan dan ketemu banyak hal di situ. Yang penting anakku nanti jadi kaya. Nah, balik lagi, yang kita harus perhatikan, pelajari untuk semua, yaitu soal ini. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang Tuhan, dan kemudian belajar juga tentang bagaimana mencari penghidupan. Kalau kepada anak-anak yang belajar Alkitab di rumah, saya dulu sampai bisa mengatakan, ada banyak anak Bapak Ibu yang di sekolah nggak pandai. Dan sekolah seringkali tidak adil, karena yang disebut pandai di sekolah itu yang pinter fisika, matematika, bahasa Inggris. Yang pinter dongeng nggak pernah disebut pinter. Ada anak-anak yang memang pandai di sekolah. Tetapi ada yang tidak pandai dalam kehidupan, dan sebaliknya. Di sekolah nggak gitu pandai, nilainya cukup saja, cukup untuk naik. Tapi soal kehidupan banyak yang pandai sekali. Dan anak-anak kecil pun bisa ngerti kok situasi yang seperti ini. Balik lagi, tidak cukup orang berbicara tentang kepandaian, tentang kekayaan, tetapi juga harus berbicara tentang hidup benar. Baik, Bapak Ibu, ini yang bisa kita lihat untuk malam hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan lihat, ini Salomo. Ya. Orang ini kenapa dipandang begitu penting untuk bicara tentang hikmat di Israel. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajaran pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus untuk kebersamaan pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan kembali kelas tentang Amsal dan kitab pengkhotbah ini Senin depan. Jadi tetap stay tune terus bersama dengan kami KKS Blok B Jakarta Selatan. Dan kita